Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya teknisi Gemilang Pratama. Oke, di sini saya akan membagikan tutorialnya cara mengganti oli motor Yamaha Vision New. Jadi peralatan yang perlu kita sediakan untuk mengganti oli yaitu pertama olinya, oli bawaan Yamaha Sport ya pemirsa, terus filter, terus kunci 19 sama tang. Ini perangkatnya perlu kita sediakan. Kenapa saya selalu merekomendasikan khususnya untuk motor Yamaha Vision New ya pemirsa, tuh dengan selalu menggunakan oli Yamaha ataupun oli bawaan, karena kita mengkondisikan jenis filternya pemirsa. Nah ini jadi motor-motor Vision itu kenapa saya selalu merekomendasikan oli bawaan, karena oli bawaan itu mempunyai tingkat kekentalan yang khusus ya pemirsa, ataupun sudah disesuaikan dengan jenis filternya. Nah di sini jadi apabila kalian mengganti dengan jenis oli yang kental, biasakan jika kalian masih menggunakan filter bawaan, nanti oli yang mau naik ke ruang klep sini itu akan telat pemirsa. Jadi kalau kalian menggunakan oli yang kental tuh, usahakan filternya harus diganti pemirsa, diganti. Kalau kalian menggunakan filter ini biasakan telat, itu sebabnya. Jadi kalau kalian mengganti oli yang jenis yang kental, usahakan filternya jangan menggunakan filter bawaan. Jadi filter itu mempunyai tingkat penyaringan berbeda-beda ya pemirsa. Jadi dia ada yang direkomendasikan untuk jenis oli yang encer ataupun jenis oli yang kental. Kalau motor yang biasa menggunakan oli yang kental tuh motor-motor zaman dulu, contohnya seperti motor-motor GL terus Mega Pro, itu masih menggunakan mesin yang mesin zaman dulu ya pemirsa. Kalau motor Yamaha Vision seperti ini, apalagi kalau diganti oli yang kental terus masih menggunakan filter bawaan, nanti resikonya di sini pemirsa. Kalau nggak percaya, yang biasa menggunakan oli yang kental tuh bisa kalian buktikan di sini, sekalian buka, pasti di sini terdapat hitam-hitam pemirsa di dalam sini. Itu tandanya oli yang sirkulasi yang mau naik itu kurang. Apalagi kadang orang di sini filternya sudah nggak pernah ganti, wah itu tambah parah itu. Sudah olinya kental, filternya nggak pernah ganti, nah itu hancur mesinnya di sini. Jadi di sini filter itu wajib. Saya ada teknisi yang bilang katanya per 3 bulan kita mengganti filter, itu minimal ya pemirsa. Cuma saran saya, setiap kalian mengganti oli, saya sarankan selalu mengganti filternya juga. Oke, untuk mengganti olinya cukup kita kendorin dulu. Ini kita kendorin. Ini tujuannya untuk supaya cepat. Oke, di sini terdapat kunci 19. Kita buka ke kiri. Nah seperti ini. Kita buka. Karena ini memang dia terdapat per ya pemirsa di dalam sini. Memang motor Vision ada pernya, sehingga di sini agak sedikit sulit. Nah ini sudah mudah. Oke sebentar, memang ada pernya.
sudah hitam ya pemirsa olinya. Ini kurang lebih pemakaian 4000 pemirsa, 4000, karena ini motor memang tiap hari jalan, jadi KM nya mudah naik pemirsa. Ini sudah lumayan. Terus yang kedua, kita buka bagian blok filternya dengan menggunakan kunci 8 pemirsa. 8 ya, 8. Kita buka dulu. Oke pemirsa, untuk jalur filter itu saran saya nggak usah terlalu kencang pemirsa, karena di sini sudah terdapat yang namanya karet, jadi nggak perlu kencang. Karena di sini setiap bulan ataupun setiap beberapa kali ganti oli kita harus membukanya. Itu tujuannya untuk supaya awet jalur dratnya. Kita buka dulu. Jadi di sini memang agak sulit sebab sama megang kamera. Sebentar. Nah, di sini banyak terdapat endapan ya pemirsa. Nah, ini kita lepas saja. Ini untuk filternya memang seperti ini. Jadi di sini biasa kalau sudah lama banyak terdapat endapan ya pemirsa. Oke. Nah, ini sudah bagus pemirsa, karena saya selalu mengganti filter pemirsa. Jadi di sini memang bagus, nggak ada endapan-endapan kotoran, sudah tersaring dengan baik. Kita lap dulu di dalamnya. Jadi di sini yang perlu sebelum kalian pasang, di sini diperhatikan pemirsa. Biasa di sini banyak terdapat kotoran juga, kita cuci menggunakan, bisa menggunakan olinya juga bisa. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita akan membersihkan dulu olinya. Bersihkan, karena yang bagus bisa disemprot ya pemirsa, menggunakan
mesin kompresor ataupun di cleaner. Pakai cairan cleaner lebih bagus. Oke, sebentar, ini ujungnya agak ribet pemirsa karena terdapat celah. Gini aja. Oke, untuk menjamin kebersihan oli di dalamnya supaya terbuang dengan sempurna, kita dapat mengiringkan ya pemirsa. Kita iringkan sedikit-sedikit motornya supaya oli di dalam baknya bisa keluar semua. Setelah dirasa sudah bersih, baru kita pasang dulu filternya pemirsa. Kita bersihkan dulu dari oli. Nah, untuk memasukkan filter itu yang bagian ada lubangnya ini bagian paling depan pemirsa. Ini. Terus setelah itu baru kita pasang bagian penutupnya. Oke, dirasa sudah lumayan bersih, langsung aja kita pasang. Untuk posisinya ini ya pemirsa, ini terdapat lubang. Di sini juga terdapat lubang, itu tempat sirkulasi oli. Kita pastikan lubang ini enggak nyumbat ya pemirsa. Ini kita pastikan lubangnya bagus, ini enggak ada tanda-tanda nyumbat. Terus kita pasang kembali seperti ini.
Oke, setelah seperti ini terpasang dengan baik, kita bersihkan dulu. Jadi untuk pemasangan sini tuh silang ya pemirsa. Terus nggak usah terlalu kencang karena di sini sudah terdapat sealnya. Jika bocor ganti aja sealnya. Jadi di sini nggak usah terlalu kencang. Terus setelah seperti itu baru kita akan melakukan pemasangan di bagian bawahnya. Ini bagian bawahnya ya pemirsa. Pastikan di sini bersih, nggak ada endapan. Ini videonya saya full penuh ya pemirsa, ataupun nggak saya sengaja saya nggak skip supaya khalayak umum ataupun para penggemar motor tuh bisa paham. Kerja mbak ngetan. Nah seperti ini. Oke, kita langsung pemasangan. Kita pasang dulu bautnya. Ataupun yang lebih bagus kalian tunggu ya pemirsa, agak lama sedikit nggak apa-apa, ini supaya olinya bisa turun semua. Yeah. Oke, untuk posisi saringan itu seperti ini ya pemirsa. Nah, seperti ini. Jadi supaya kotoran tuh mengendapnya di dalam sini. Oke, cara memasaknya kita masukkan terus kita tekan dari bawah. Oke, tinggal kita mengencangkan bautnya. Setelah semua beres, baru kita masukkan olinya lewat sini pemirsa. Oke, di sini sebelum kalian memasukkan oli, pastikan dulu jenis olinya asli. Jadi di sini kita biasa tuh kalau ya masih ori ini sulit dibuka ya pemirsa. Nah ini sulit dibuka. Terus di sini memang terdapat dua lapisan barcode sama lapisan bagian luar. Nah di sini ini ciri-cirinya. Kalau di sini sudah mudah dibuka, nah itu sudah olinya sudah bisa kita curigai ya pemirsa. Ini
masih sulit. Terus yang bagus kita buka ini, terus kita scan barcode ya, untuk memastikan olinya asli. Oke, kalau di sini biasa kalau sudah mudah dikupas tuh biasanya olinya sudah nggak rekomendasi. Makanya di sini kadang ada orang menemukan olinya Marup katanya nggak bagus. Nah itu kalian membelinya tuh palsu ya pemirsa. Kalau yang Marup yang asli itu biasa motornya enak pemirsa. Oke, kita buka dulu. Oke, setelah kita isi, kita tutup kembali seperti ini. Oke, sebenarnya sebelum kalian putar tuh harus kita lapisin pakai kain ya pemirsa, supaya di sini nggak ada bekas tangnya. Itu yang lebih bagus, cuman nggak apa-apa karena yang satunya saya megang kamera pemirsa, jadi agak sulit. Oke, nah seperti ini. Setelah diganti oli seperti ini, untuk menyalakan motornya kita engkol dulu pemirsa 3 kali, baru kita nyalakan kontak on, baru kita engkol. Setelah itu motor akan menyala dengan sendirinya. Oke, itulah beberapa tips dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.